gemuk na ne kena rikudio lai tangan pandita tak tujuan ye hadis makada hadis lemah berarti paling tinggi yerona sepandita ta makruh sesena sempajanna. Pakutana maduanna yana itu maka dah tak kalu paina lebih sempajanna mencaji 5 rakang. Semoga sempajanna nariko tak kalu pai na mencaji 5 rakang sempajanna sempajanna tapi nariko natung kaiwi majapudena sempajanna nariko natung kai tambah harga kurangi wi raka sempajanna majapudena sempajanna niki agana napigau yana ritu napigau riasange sujud sahwi yana ritu sujud napigau nariko tak kalu pai rilalana sempajanna. Allahu a'lam. Kemudian pakutana selanjutnya nariko engkala kai natalla ibainaina makada utallako wakatallu dianggap niga talla atau talak 3. Apakah itu sudah dianggap sebagai talak 3? Nasi salangi pandritata rutujunna we masalah ini kia tangan pandritata ya kami nama kesinge yang itu depa nadiaseng atau depa nadiasa telak-telu nekia mencaji telak sedi mopi itu terhitung sebagai talak 1. Jadi apabila seseorang nariko yarola pula kaina talai bainaina kemudian silisusi maka tahu pernah itu natalak si payema silisusi natalak si maka itu sudah dianggap sebagai talak 3 de wadi silisum si bawa bainaina sangadinna yoro bainaina purai malakai sudah menikah dengan niat populer biasanya keluarga yang bahagia, keluarga yang menginginkan keluarga yang kebahagiaan dalam keluarga nekia napuilu sifong Allah Subhanahu wa taala masarang napasi wadilisu kepada suami yang lama. Wallahu taala ala wa ala. Pakutana selanjutnya maka dah magapi nariasa tawe pakapala akorang madu parupai tangan agama tak resenge pakapala akorang tanami bawang yarom mapalai akorange nekia yarom yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, biasanya ahlul Quran, biasanya ahlul Quran. Ni sempura pi mak bang pak bange ko masih berarti tak aja selesai harga pura atau selesai azan di masjid nasaba nariko mabani bani sempajange insyaallah maka dah nariko bersyahwat berarti batal wudu mulai hadis na Busra bintu Safwan naikian nariko den tidak bersyahwat kata maka dah de nasa masalah jenik na ulai hadis na Busra binti Safwan kata maka dah asai jenik na tidak batal tidak rusak wudunya ulai hadis na Talq ibnu Ali ne kiye hadis ri sisa pandritata dan itu adalah pendapat yaro walaya pribadi maka dah relana ye masalah de gagah hadis sahih. Tidak ada hadis yang sahih berarti lisuki ri hukum asalnya bahwa menyentuh tidak membatalkan wudu. Tentu pendapat ini artinya nasesalangi pandritata nakia yaitu siro wala ri tujunna yewe masalah. Kemudian pakutana selanjutnya wadingi garupa tawe mabaine jing ya yewe masalah dia narampe hadis nekia narampe fang Allah Subhanahu wa taala inna khalaqnakum min zakarin wa unsa narampe fang Allah Subhanahu wa taala inna khalaqnakum
wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi saisa ipoleri tanda-tanda akuasana fong Allah Subhanahu wa taala an khalaqa lakum min anfusikum, maka da pura kina pancaji tu menang min anfusikum azwajan, pasangan-pasangan ya. Min anfusikum betuanna min anfusikum berarti ini rupa tawe hanya bisa menikah, hanya boleh menikah dengan sesama manusia, tidak boleh menikah dengan makhluk yang lain. Ya rona rampai ayat pong Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pakutang selanjutnya tetap paiga tele lori makun raya telori baine matampu yang sedang hamil. Apakah talak terhadap istri yang hamil itu terjadi? Tetap pai ya, terjadi. Dan adapun masa iddahnya ya naritu nariko kalau dia sudah melahirkan maka itu sudah habis masa iddahnya. Jadi talak tele nariko engka urane na tele bainina dan istrinya dalam keadaan hamil, maka talak itu terjadi dan adapun masa iddahnya adalah sampai perempuan tersebut melahirkan. Wallahu a'lam. Pakutanan selanjutnya wedding iga digau bainita nariko dalam keadaan hamil. Bisa insyaallah weddingi de gaga larangan rilalena agama ta de narampai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakutana selanjutnya wajib atau membaca iftitah ya, Allahu akbar kabira atau selainnya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya. Rilalena sempajange. Doa iftitah tidak wajib. Dia na wajib dibaca rilalena sempajange. Nekian rekori baca untuk ki apalam maiga. Semakin kita melakukan sunnah-sunnah yarulana sempajata, semakin sokui pahalana sempajata risesena pong Allah Subhanahu wa taala. Pagutana selanjutnya engka purawang kalinga makada yarona sang ungenge riserimun pong Allah Subhanahu wa taala mencaji cahaya matapa. Ya, engka hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada asyaibu nurul mu'mini yaumal qiyamah. Jadi ada hadis yang disandarkan kepada Nabi, maka ada asyaibu nurul mu'min, nayaro ungenge mencaji cahaya matapa lorito matape yaumal qiyamati resurmun rina pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi nariko dari pahang ye hadis maka ada yaro de wedding dicabu yaro ungenge deto na wedding disemer lotong yaro ungenge. Nek ye hadis nasi salangi penderita hadis tak maka ada saiga hadis ye ya rega termasuk hadis yang lemah. Nariko diolai tangan penderita maka dia hadis sahih, berarti tidak boleh kita mencabut uban dan tidak boleh kita menyemer uban dengan warna hitam. Niki nariko diolai tangan penderita maka dia hadis yang lemah, berarti bisa karena tidak ada dalil atau larangan di dalam masalah ini nasabah dioleh tangan ayro pandita hadis tak yang melemahkan hadis tersebut, yaitu asyaibu nurul mu'min yaumal qiyamati, maka da iyaro ungenge cahaya mata palor itu mata pe mati resurmun rinna pong Allah Subhanahu wa taala. Pakutan selanjutnya nakada wekasiaga dia kajari rilalena sempajange. Jadi berapa kali kita angkat tangan di dalam salat. Telui nasi turusi pandritata, dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu memulana riakka jariyah wa tutta takbiratul ihram. Jadi tutta takbiratul ihram Allahu akbar, kita angkat tangan yang pertama. Yang kedua wa tutta melur ruku. Jadi wa tutta melur ruku kita angkat tangan Allahu akbar. Kemudian yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Ya betelue nasi turusi pandritata nasabah situru sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sidi ada satu nasi salangi pandritata. Ia naritu ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Ya kata makada dari tetap oleh tahiyat pamulange. Ketika bangkit dari tasyahud yang pertama, itu sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak. Magirun apakurun nasabah engkan napigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkan nade napigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi lena ya masalah telui nasi turusi pandita di nasi salangi pandita. Yang tiga ini ketika takbiratul ihram, ketika ingin ruku, ketika bangkit dari ruku, dan satu yang diperselisihkan yaitu ketika bangkit dari tasyahud atau tahiyat yang pertama. Pakutana selanjutnya makada pepogai niatna pepogai nariko iro watunna natal apa pepogai niatna napau tel elori benena untuk mengancam. Pepogai nariko iro niatna watunna napau napalatu natal ibinena. Jadi dia mengucapkan kata ta'ala hanya untuk mengancam, tidak ada niat di dalam hatinya. Iro ya sangetel na iya bunga-bunga na togang ngirsisina agamata. Jadi main-mainnya itu adalah dianggap di dalam syariat Islam. Jadi ajak kinang kata bunga-bunga untuk mengucapkan kata ta'ala kepada istri, karena itu sah, ya, dianggap di dalam agama kita. Jadi talak itu terjadi. Jadi namo bunga-bunga ya rega hanya sekedar mengancam. Ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian wedding iga membaca Al-Quran atau dega gejenikna. Nasi salangi panrita tertujuan ya masalah. Nekia hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poleri pangluta Aisyah radhiyallahu anha makada nayar Nabi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli ahyanihi. Makada yar Nabi masikri ri sininna wattunna dalam semua keadaannya. Nayar baca Qur'annya tama iri bisharanganna sikri jadi berdasarkan hadis ini maka boleh kita membaca Al-Qur'an tanpa wudu. Maka taupan dari itu kehadisan Nabi Muhammad SAW lori pengluta Aisyah radhiyallahu anha ketika pelaksanaan haji dan istrinya dalam keadaan haid. Kata Nabi if'ali kama yaf'alul hajuna illa an tatufi. Pego moi yaron pego semua orang yang melaksanakan haji kecuali jangan tawaf di Ka'bah. Yang malampe agak sena pendapat na pandritata rilana yewe masalah ini kaya yaro walaya makada di dalam masalah ini tidak ada hadis atau tidak ada dalil yang sahih yang jelas sahih dan jelas. Jadi engkau sahih tapi tidak jelas, engkau jelas tapi tidak sahih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian wedding ditunu akorang metai. Nasabak dia na soku na marapoto na kertasana. Jadi karena kita mendapatkan Al-Qur'an yang sudah rapuh bahkan sudah tidak sempurna, dia na soku ya, ada yang hilang. Apakah kita boleh membakarnya? Boleh insyaallah. Wedding ditunu nasabak mapakaraja lore korangnya. Jadi kalau kita melakukan itu niatnya ikhlas, maksudnya niatnya untuk menghormati, mengagungkan Al-Quran supaya tidak disia-siakan, maka itu boleh. Dan ini syarita dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rutu dapat depungan na umat selenge dalam satu mushaf, dan mushaf-mushaf yang lain itu dibakar. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian fakutana selanjutnya wedding hingga dia malakeng hadis malemai. Engkau pendapat ya, jadi duan rupai pendapat rilana ya masalah engkau pendapat na pandritata maka da wedding dia akan malakeng dengan beberapa syarat. Engkau tahu maka da dia wedding dia akan malakeng nekia iro amalan-amalan yang dianggap sunnah itu adalah syariat. Itu dia adalah syariat. Nariko makutanan sunnah itu adalah hukum. Berarti nariko bicara ni bahwa itu adalah hukum, sepakat pandita maka tidak boleh mengamalkan hadis lemah dalam masalah hukum. Jadi sisai pandita maka tidak boleh mengamalkan hadis yang lemah. Dan insyaallah begitu pula alhamdulillah mega hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nadi mau padule popule manangi. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan-amalan yang sahih, ya, hadis-hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian pakutana tongengiga makadai orang nabita pura dupue arona. Ya, ini peristiwa Isra Miraj. Apakah Nabi SAW pernah dibelah dadanya? Iya. Dalam hadis yang sahih itu terjadi 2 kali. Yaitu yang pertama waktu ar-radha'ah, waktu Nabi SAW masih dalam menyusu, ya, dan itu beliau tinggal di kampung. Kemudian yang kedua rutuna dipalala nabita ketika Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sedia sahabat puranaita ya bekas, ya, bekas belahan malaikat di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutana selanjutnya maka engkaga amala yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Rajab ini. Di negara narampe hadis karena ya masalah baik sempaja makoto pener itu puasa pada Tuhan apalatu kenge penrita hadis tak yang nartu Al-Hafiz Ibnu Hajar, seorang ulama hadis, mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang bercerita tentang puasa ya rega sempajang di dalam bulan Rajab. Kan tetapi bulan Rajab ini adalah bulan termasuk Ashhurul Hurum, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah di dalam bulan ini. Nasabah makadihung Allah Ta'ala fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian ajak mugok bawang ya limur lana yawe ulang-ulang napa kerajai fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebalikan daripada itu berarti kita dianjurkan untuk memperbanyak amal. Ini kia ajak tepat tentu. Maka awal bulan Rajab kita dianjurkan puasa, atau ke Jumat pertama kita dianjurkan puasa atau salat, dan waktu-waktu tertentu dari bulan Rajab kita dianjurkan untuk melakukan sesuatu nasabah degaga dan lelena, sesuatu yang umum. Tidak boleh kita melakukan amalan-amalan yang khusus yang kita yakini ada keutamaannya, kecuali keutamaan itu bersumber dari Al-Quran, maka tahu penatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakutana selanjutnya makada engkau perlu doang masyahur yang kelingan hari kotama nul Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, masyahur ya dan kelinga. Makada puang pabarakai lo ridi tu menang relana yewe ulang Rajab dan Sya'ban, maka tu penertu paletuki ya paletu kari lalana ulang Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Iwe hadis iwe perlu duangin situng-tungena mengeloi. Naikian nariko makadani polai ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah anjurkan menjepu perlu ki berhati-hati nasabah iwe hadis doa hadisnya sangat lemah. Salah satu perawinya mungkarul hadis sangat lemah, maka tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin berdoa silakan berdoa. Naikian nariko melo ni makada piye perlu doangnya polir Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Tidak boleh kita mengatasnamakan sesuatu yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kutana selanjutnya makada dia enggak toga merusak jenne masalah jenne nariko de natungkai tawe buang angin, ya. Apakah wudu seseorang itu dianggap batal kalau dia tidak sengaja buang angin? Dalam masalah ini maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala dia nak terima sempajanna poleri kutu menang atau salah sewana poleri kutu menang nareko dia berhadas, nareko luka jenina. Kalau wudunya itu batal dan buang angin itu membatalkan wudu sengaja atau tidak, hatta yatawadda sengadina letuk nareko majenne, kemudian setelah itu dia melaksanakan salat. Jadi dalam masalah pembatalan wudu ini tentang hadas, sengaja atau tidak sengaja itu dianggap membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Baik, makoni kapang narapi ni wattuna. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan programkan memuarai nauriki from Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk weddingi dibaca pakutanai paling tidak setengah jam dan setiap hari. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mendengarkan ilmu. Maka tahu panar itu dipuminasai serikuam mengi weddingi napapoli amal-amal deceng kemudian tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ni kapang
Ya, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah relana ye watwe memuari na pabarakai fong Allah Subhanahu wa taala na to padang kaki maring kalinga pakutana makoto panaritu pape balina na memuari engkai wadingi mancaji pat disengang na inapa memuari wadingi napa pole amal risesena fong Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah lana ye watwe meloki baca pakutana makoto panaritu mengkalingai pape balina ritu junna agamana fong Allah Subhanahu wa taala. Baik, pakutana mamulanna ya naritu pepoge sempajan na makun raye nareko compai saisa gemena. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampi hadis ya hadis riwayat Imam Ahmad makoto panaritu Abu Daud dan Ibnu Majah pole ribenena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Menjepu fong Allah Subhanahu wa taala de na tarimai sempajanna makun rai balige betuanna yang sudah haid sangadinna nasibawai bi khimar, yang itu penutup kepala. Nareko ripahang pole ye hadis maka berarti wajib untuk menutup kepala. Jadi nareko compai sesageme napahami Eropan ritata berarti dia nasa sempajangin sabadena terima fong Allah Subhanahu wa taala. Lemah ya, tidak sahih. Kata makada hasan, hadis ini hasan wadingi dia ala pasal sahih atau hasan berarti dia nasa sempajan nama kun raye ya compai seisa gemena. Relanas paling tinggi ya rona sepanditata makruh sesena sempajanna. Pakutana maduanna yang itu maka dah tak kalu paina lebih sempajanna mencaji 5 rakang. Semoga sempajanna nareko tak kalu pai na mencaji 5 rakang sempajanna sempajanna tapi nareko natung kaiwi majapudena sempajanna. Nareko natung kai tambah harga kurangi wi raka sempajanna majapudena sempajanna tak kalu pai rilalena sempajanna. Allahu a'lam. Kemudian pakutana selanjutnya nareko engka lakai natalla ibainaina makada utallako wakatallu dianggap niga talla atau talak 3. Apakah itu sudah dianggap sebagai talak 3? Nasi salangi pandrita rutujunna we masalah ini kia tangan pandritata ya kami nama kesinge yang itu depa nadiaseng atau depa nadiasa telak-telu nekia mencaji telak sedi mopi itu terhitung sebagai talak 1. Jadi apabila seseorang nareko yarola pula kaina telak ibainaina kemudian silisusi maka tahu pernah tu natalak si payem silisusi natalak si maka itu sudah dianggap sebagai talak 3. De wadi silisun si bawa bainina sangadinna yoro benena purai malakai sudah menikah dengan niat populer biasanya keluarga yang bahagia, keluarga yang ya menginginkan keluarga yang kebahagiaan dalam keluarga nekia napu ilu sifong Allah Subhanahu wa taala masarang napa si wadilisu kepada suami yang lama. Wallahu taala ala wa alam.
Pakutana selanjutnya makada magapi nariasa tawe pakapala korang madu parupai tangan agama tak resenge pakapala korang tanami bawang irom mapalai akorange nekia irom yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, biasanya ahlul Quran, biasanya ahlul Quran. Niki narikong kapakapala korang dia nak kamalakangi irolisan akorange majepu tangan agama ta de naria sengi pakapala yarega sebagai ahlul Quran. Wallahu a'lam. Kemudian pakutana weding iga masempajang tahu dibolai nareko nang kelingani pak bange kori masigi atau pura pi mak bang pak bange kori masigi apo di masempajang. Baik, asal bannya aku masigi berarti tamak ni wetue. Nareko tamak ni wetue berarti wedin ni ditetonga sempajange utamanya yor makun re mas sempajang di bolana. Jadi si mata-mata nareko mabani tahu di masigi wedin ni napigau riasani sempajan tidak mesti natajeng selesai harga pura atau selesai azan di masjid nasaba nareko mabani berarti tamak ni wetue. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta bahwa majapu yor sempajange engkau wetuna na tamak ni wetuna napigau ni sempajange insyaallah as-sair sesena fa Allah subhanahu wa taala. Pakutana selanjutnya makada masalah ngi gajenne nareko digarui kemaluan ya. Ia masalah nasi salangi panditata nasabar tujuan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesai di hadis oleh Talq ibnu Ali makada ia orang nareko digarui ya kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Inama hiya bid'atun minka majapu yaro naseng bid'ah artuna anggota badan pada lawana ko jerita pada lawana nareko digarui jerita dia tidak batal dia masalah jenik tak maka tahu penertu nareko digarui kemaluan. Naik yang kata hadis poleri Busra bintu Safwan makada man massa dzakarahu falyatawadda. Dan ini gini kita gerui ro kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Jadi ia hadis duan rupa nekia seolah-olah memang bertentangan. Jadi sisa ni pandritata apa si runtui maka dah nariko bersyahwat berarti batal wudu. Mulai hadis Busra bintu Safwan naikian nareko dia tidak bersyahwat tidak batal wudu. Naulai hadis Talq ibnu Ali kata maka dah de nasa masalah ngi jenik naulai hadis Busra binti Safwan kata maka dah asai jenik tidak batal tidak rusak wudunya naulai hadis Talq ibnu Ali. Nekiye hadis di sisa pandritata dan itu adalah pendapat yaro walaya pribadi maka dah relana ya masalah dia gagah hadis sahih tidak ada hadis yang sahih berarti lisuki ri hukum asalnya bahwa menyentuh tidak membatalkan wudu. Tentu ya pendapat ini artinya nasesalangi pandritata nakia ya tosiro wala ri tujunna yuwe masalah. Kemudian pakutana selanjutnya wadingi garupa tawe mabaine jing ya yewe masalah dia narampe hadis nekia narampe from Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqnakum min zakarin wa unsa narampe from Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqnakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa min ayatihi saisa ipoleri tanda-tanda akuasana fong Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum maka da pura kina pancaji tu menang min anfusikum azwajan pasangan-pasangan ya min anfusikum betuanna min anfusikum berarti ini rupa tawe
hanya bisa menikah, hanya boleh menikah dengan sesama manusia, tidak boleh menikah dengan makhluk yang lain. Ya rona rampe ayat na Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pakutan selanjutnya tetap paiga tele lori makun reye telori baine matampu yang sedang hamil. Apakah talak terhadap istri yang hamil itu terjadi? Tetap pai ya, terjadi. Dan adapun masa iddahnya ya naritu nareko kalau dia sudah melahirkan maka itu sudah habis masa iddahnya. Jadi talak tele nareko engka urane na tele bainina dan istrinya dalam keadaan hamil, maka talak itu terjadi dan adapun masa iddahnya adalah sampai perempuan tersebut melahirkan. Wallahu a'lam. Pakutanan selanjutnya wedding iga digau bainita nariko dalam keadaan hamil. Bisa insyaallah weddingi de gaga larangan rilalina agama ta de narampai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakutanan selanjutnya wajib iga to membaca iftitah ya, Allahu akbar kabira atau selainnya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya. Rilalina sempajange. Doa iftitah tidak wajib. Dia na wajib dibaca rilalana sempajange. Nekian rekuri baca runtuki apalam maiga. Semakin kita melakukan sunnah-sunnah rilalana sempajata, semakin sokui pahalana sempajata risesena pun Allah Subhanahu wa taala. Pagutana selanjutnya engkau purawang kalinga makada ia rona sang ungenge resuri munrina pun Allah Subhanahu wa taala mencaji cahaya matapa. Ya, engkau hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada asyaibu nurul mu'mini yaumal qiyamah. Jadi ada hadis yang disandarkan kepada Nabi, maka ada asyaibu nurul mu'min na yaro ungenge mencaji cahaya matapa lorito matapa yaumal qiyamati resuri munrina pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi nariko dari pahang ya hadis maka da yaro de wedding di hadis nasi salangi penderita hadis tak maka da saiga hadis ya rega termasuk hadis yang lemah. Nariko diolai tangan penderita tak maka da ya hadis sahih, berarti tidak boleh kita mencabut uban dan tidak boleh kita menyemer uban dengan warna hitam. Niki nariko diolai tangan penderita tak maka da ya hadis yang lemah, berarti berarti bisa karena tidak ada dalil atau larangan di dalam masalah ini nasabah dia oleh tangan ayro pandita hadis tak yang melemahkan hadis tersebut, yaitu asyaibu nurul mu'min yaumal qiyamati, maka da iyaro ungenge cahaya mata palorito mata mati resurmunrina pun Allah Subhanahu wa taala. Pakutan selanjutnya nak kada bekasiaga dia kajari rilalana sempajange. Jadi berapa kali kita angkat tangan di dalam salat. Telui nasi turusi pandritata, dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu memulana riak kajari waktu takbiratul ihram. Jadi waktu takbiratul ihram Allahu akbar kita angkat tangan yang pertama. Yang kedua waktu tak melu ruku. Jadi waktu tak melu ruku kita angkat tangan Allahu akbar. Kemudian yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Ya betelue nasi turusi pandritata nasabah situru sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sidi ada satu nasi salangi pandritata. Ia naritu ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Ya rega makada dari tetap oleh tahiyat pamulange. Ketika bangkit dari tasyahud yang pertama, itu sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak. Magir napakoron nasabah engkan napigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkan nade napigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lena ya masalah telui nasi turusi pandritata, sedi nasi salangi pandritata. Yang tiga ini ketika takbiratul ihram, ketika ingin ruku, ketika bangkit dari ruku, dan satu yang diperselisihkan yaitu ketika bangkit dari tasyahud atau tahiyat yang pertama. Pagutana selanjutnya makada pepogai niatna
pepogai nariko iro watunna natal apa pepogai niya na napau tel elori benena untuk mengancam pepogai nariko iro niya na watunna napau napalatu natal ibinena. Jadi dia mengucapkan kata ta'ala hanya untuk mengancam, tidak ada niat di dalam hatinya. Iro riasanya tel na iya bunga-bunga na togang ngirisasina agamata. Jadi main-mainnya itu adalah dianggap di dalam syariat Islam. Jadi ajak kinang kata bunga-bunga untuk mengucapkan kata ta'ala kepada istri, karena itu sah ya, dianggap di dalam agama kita. Jadi talak itu terjadi. Jadi namo bunga-bunga ya rega hanya sekedar mengancam. Ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian wedding iga membaca Al-Quran atau dia salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli ahyanihi. Maka dia Nabi ta masikri ri sininna wattunna dalam semua keadaannya. Na iya baca Qurannya tama iri ya bisaranganna sikri Ya, jadi berdasarkan hadis ini maka boleh kita membaca Al-Quran tanpa wudu. Maka topan dari itu kehadisan Nabi Muhammad SAW dari pengluta Aisyah radhiyallahu anha ketika pelaksanaan haji dan istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi if'ali kama yaf'alul hajuna illa an tatufi. Pego moi yaro na pigo agasana pendapat na pandritata rilana yewe masalai nekia yaro walaya. Maka di dalam masalah ini tidak ada hadis atau tidak ada dalil yang sahih yang jelas, sahih dan jelas. Jadi engkau sahih tapi tidak jelas, engkau jelas tapi tidak sahih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian wedding korang ya akorang metai nasabak dia na soku na marah foto na kertasan. Jadi karena kita mendapatkan Al-Quran yang sudah rapuh bahkan sudah tidak sempurna, dia na soku ya, ada yang hilang, apakah kita boleh membakarnya? Boleh insyaallah. Wedding ini ditunuh nasabak ya mapakaraja lore korangnya. Jadi kalau kita melakukan itu niatnya ikhlas, maksudnya niatnya untuk menghormati, mengagungkan Al-Quran supaya tidak disia-siakan, maka itu boleh. Dan ini kesyarita dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rutu dapat depungan na umat selenge dalam satu mushaf, dan mushaf-mushaf yang lain itu dibakar. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian fakultas selanjutnya wedding hingga dia malakeng hadis malemai. Engkau pendapat ya, jadi duan rupai pendapat rilana ya masalah engkau pendapat na pandritata maka da wedding dia akan malakeng dengan beberapa syarat. Engkau tahu maka dia wedding dia akan malakeng nekia iro amalan-amalan yang dianggap sunnah itu adalah syariat. Itu dia adalah syariat. Dari kemakutanan sunnah itu adalah hukum. Berarti nariko bicara ni bahwa itu adalah hukum, sepakat pandita maka dia tidak boleh mengamalkan. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqamah di atas keimanan. Istiqamah di atas amal yang saleh. Istiqamah di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun 'alaihim. Maka tidak akan ada kekhawatiran, rasa takut terhadapnya. Wala hum yahzanun. Dan mereka tidak akan bersedih. Kekhawatiran ini adalah kaitannya terhadap sesuatu yang akan datang. Dan kesedihan kaitannya terhadap sesuatu yang telah berlalu. Orang yang beriman dan istiqamah kekhawatiran, rasa takut terhadapnya. Wala hum yahzanun. Dan mereka tidak akan bersedih. Kekhawatiran ini adalah kaitannya terhadap sesuatu yang akan datang. Dan kesedihan kaitannya terhadap sesuatu yang telah berlalu. Orang yang beriman dan istiqamah, mereka ini adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannah. Mereka ini adalah penghuni-penghuni surga. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap apa yang pernah mereka laksanakan. Di dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian terhadap surga yang dijanjikan kepada kalian. Rasa takut atau khawatir terhadap masa depan ini timbul atau muncul karena kelemahan iman. Iman yang lemah penuh dengan kekhawatiran. Iman yang lemah penuh dengan kesedihan terhadap masa-masa yang lalu. Maka kita akan mendapati orang-orang yang begitu mengkhawatirkan masa depannya.
Padahal masa depan adalah ketentuan Allah, perkara gaib. Sehebat apapun kita mengaturnya, Allah yang menentukan. Kita bisa merencanakan masa depan, tapi menggantungkan kebahagiaan pada rencana tersebut, itu mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapati orang yang menunda pernikahannya misalnya, karena merasa takut terhadap masa depannya, khawatir. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang sudah pantas dari hamba sahaya kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka orang-orang yang fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan mengkayakan mereka, mencukupkan mereka dengan keutamaan dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, luas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui. Kita akan mendapatkan orang yang sulit sekali keluar uangnya, hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kekhawatiran, khawatir hartanya akan berkurang, khawatir akan tertimpa dengan kefakiran, khawatir bahwa harta tersebut akan hilang darinya, lenyap darinya. Padahal hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abi Kabsyah Al-Anmari, Nabi SAW bersabda, ma naqasa malu abdin min sadaqah, tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Berkurang fisiknya, kan tetapi berkahnya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan setelah itu fisiknya akan ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mau meminjamkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan bayar dengan berlipat ganda. Kita akan mendapati orang-orang yang khawatir terhadap masa depannya, sehingga dia tidak ingin memiliki anak, atau tidak ingin memiliki banyak anak, karena khawatir terhadap masa depannya. Apakah dia mengkhawatirkan dirinya atau hartanya akan berkurang, atau dia mengkhawatirkan keturunannya nanti tidak akan mendapatkan jatah makan atau harta atau rezeki dan sebagainya. Padahal dua ayat yang terpisah, Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung, baik kita mengkhawatirkan diri kita dan harta kita, maupun kita mengkhawatirkan anak-anak yang kita lahirkan. Dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah menyinggung orang tua. Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian wahai orang tua, dan kami yang memberikan rezeki kepada mereka terhadap anak-anak kalian. Di dalam surah yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Tidak ada kekhawatiran, sebab semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang telah memberikan ketentuannya masing-masing. Allah telah memberikan ketentuannya masing-masing. Allah yang telah memberikan rezeki, Allah